Selamat pagi Pak Dut. Ya, selamat pagi, Pak Yopa. Ya, jadi hari ini kebetulan ada saya bertugas dari Guru Penggerak di mana saya harus melakukan wawancara dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Bukit Sujana, Ya, lalu Kepala Sekolah dari SD 3 Pajahan. Jadi untuk hari ini wawancaranya bertopik pada dilema etika. Untuk yang pertama saya bertanya, eh, bagaimana cara Pak Dut dalam mengidentifikasi atau mengenali satu kasus di sekolah ini yang mana itu termasuk dilema etika atau rujukan moral gitu, Pak. ya, terima kasih, Pak Yopa, atas waktu juga untuk melakukan wawancara dengan saya selaku kepala sekolah di SD Pajahan. Nah, seiring dengan apa yang Pak Yopa wawancarai, yaitu tentang kasus atau dilema tentang etika atau rujukan moral. Nah, di sekolah SD 3 Pajahan, eh, saya selaku kepala sekolah melakukan suatu langkah-langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan etika moral yang diajukan baik oleh guru, staf maupun siswa. Itu yang saya lakukan dulu. Udah itu setelah kami melakukan hubungan antara guru, staf dan siswa itu, mungkin permasalahan tentang etika moral, baru itu kami akan menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut, serta nanti melakukan suatu duduk bersama antara guru, staf, serta tim manajemen yang ada di sekolah, serta guru penggerak untuk menangani masalah-masalah tersebut. Itu Mas Pak. Oh, ya. Jadi untuk membedakan antara dilema etika atau rujukan moral, Pak Dut akan mengumpulkan pihak-pihak yang bermasalah tersebut untuk metode lanjut di mana ini apakah kasus dilema etika atau rujukan moral. Betul ya Pak ya? Iya, iya. Jadi untuk prosedur-prosedurnya dapat dijelaskan juga di mana dengan mengalahkan mendatangkan semua pihak, jadi kita bisa tahu dengan jelas masalahnya gimana. Kalau emang di dilema etika maka akan menyelesaikan dengan cara A, dan kalau juga moral dengan cara B juga ya. Iya, iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apabila dalam kasus tersebut termasuk dilema etika dan Pak Ted menemui bahwa kedua belah pihak yang bermasalah itu memiliki nilai-nilai kebenaran yang sama atau sama-sama memiliki nilai kebajikan, jadi istilahnya si A benar dan si B juga benar dari solusinya, itu apa yang akan Pak lakukan dalam menangani tersebut? Nah, sesuai dengan apa yang Pak Yoga katakan, jika itu ada suatu permasalahan atau dilema yang berhubungan dengan antara dua belah pihak dan keduanya itu adalah sama-sama memiliki kebenaran, karena itu yang saya lakukan adalah yang pertama, kita adalah duduk bersama yang mendengarkan kedua daripada pihak tersebut, ya, untuk menyampaikan secara rinci uh, sesuai dengan perspektif mereka. Dan dengan cara itu juga, selain dengan cara duduk bersama untuk mendengarkan perspektif dari kedua belah pihak, kami juga selalu berkoordinasi mendiskusikan dengan tim sekolah serta guru penggerak, di mana tim yang ada di sekolah serta guru penggerak itu memiliki daya pikir yang luas, udah itu daya pemahaman yang lebih di antara guru-guru yang lain. Makanya dengan cara seperti itu, saya yakin permasalahan-permasalahan itu bisa diterima dari kedua belah pihak dengan lapang dada. Itu Mas. Ya, baik. Jadi caranya adalah dengan kedua belah pihak Ya, dan kita diskusi bersama, kita lihat dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi guru, manajemen guru, dan dari guru penggerak maupun dari pihak bermasalah dan Pak Ted sendiri gitu, Pak. iya, iya. Jadi dalam di masa tersebut, menurut Pak Ted nih, apa kendala yang paling teralami jika ada hal seperti tadi? Nah, kendala yang saya hadapi di dalam melaksanakan atau memecahkan suatu permasalahan di mana seperti apa yang Pak Yopa katakan tadi, yaitu misalnya kedua belah pihak itu memiliki kebenaran yang sama-sama, kedudukannya begitu, berarti
permasalahan itu adalah yang pertama adalah kami akan melaksanakan dengan kebijakan yang luar biasa. Intinya begini, antara kedua belah pihak itu biar bisa menerima eh, apa-apa yang sudah terjadi, mereka itu lakukan dengan bagus, itu sehingga permasalahan itu di kemudian hari tidak terlaksana lagi. Yang kedua, mungkin karena waktu yang tersedia relatif singkat, maka kami juga perlu membentuk suatu tim untuk menganalisis permasalahan tersebut di lain waktu untuk mengadakan suatu rapat jika itu diperlukan. Nah, jika tidak, itu mungkin bisa kita laksanakan dengan duduk bersama secara langsung. Nah, kalau itu permasalahannya lebih rumit lagi, mungkin kita membutuhkan waktu untuk bertemu agar itu permasalahan atau keputusan itu bisa diterima di kedua belah pihak. Jadi melalui jika ada kendala seperti itu, maka akan melakukan penyelesaian masalah dengan terjadwal ya Pak. Iya. Jadi kalau emang masalahnya ringan, kita selesaikan lagi cepat. Iya. Tapi kalau emang masalahnya cukup berat, dimana kedua pihak itu sama benar dan kemudian sama-sama kuat, ya, maka dijadwalkan untuk mengadakan rapat bersama. Iya, rapat bersama ya. Ya. Untuk ini Pak, jadi untuk apa istilahnya dalam penanganan ini, kira-kira Pak Adit itu memiliki dukungan atau pihak-pihak mana saja yang Pak rasa cukup membantu dalam menyelesaikan dilema-dilema yang ada di sekolah? Ya, dukungan yang selama ini saya rasakan, yang pertama adalah dukungan yang sangat bagus dari tim manajemen sekolah. Udah itu yang kedua adalah dari guru-guru penggerak yang telah ada di sini. Itu yang sangat membantu kami di dalam melaksanakan mengambil keputusan di sekolah ini. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Dari semua ini saya juga bisa merangkum bahwa ternyata Pak sudah cukup baik sekali dalam melaksanakan penyelesaian masalah problematika, di mana Pak selalu melibatkan guru-guru, di mana kita kalau masalah sulit kita duduk bersama, kita saling bertukar pikiran. Dengan begitu masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan baik dan keputusannya bisa menjadi kemudahan ketika itu sendiri. Kemudian saya ingin tanya untuk terakhir, dari kasus problematika itu apakah ada hal yang bisa Pak ambil sebagai pelajaran yang bisa disampaikan pada teman-teman juga? Ya, dari hasil dari dilema yang pernah kita alami atau kita masalah itu kita pecahkan, yang pertama itu yang sangat-sangat penting adalah kita harus komunikasi yang bagus, duduk bersama di dalam pemecahan masalah. Itu yang saya anggap jalan yang terbagus. Jadi dari banyak kasus yang kita alami di sekolah, dengan adanya kasus ini kita bisa belajar lebih lagi di mana ternyata komunikasi ini adalah kunci dari penyelesaian masalah gitu Pak. Iya ya. Dan untuk wawancaranya saya rasa ini sampai sini saja Pak. Terima kasih atas waktunya dan sampai kalau ada tugas lagi saya akan dapat lagi nih Pak Tut untuk wawancara, mungkin gitu Pak ya, juga ada lagi. Iya ya, terima kasih kembali Pak Yopa. Ya, marilah kita pupuk kerjasama kita di antara saya selaku kepala sekolah dengan Mas Yopa selaku calon guru penggerak serta guru penggerak yang lain. Semoga apa yang kita menjadi tujuan di dalamnya, di dalam dunia pendidikan ini bisa tercapai dengan bagus. Ya, Mas. Halo, perkenalkan saya Amro Agriova, saya dari TGP Angkatan 10 dari Kecamatan Bukuan, Kabupaten Tabanan. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancari guru pas paling kece banget di Bukuan ini. Dia bernama Ibu Imade Ari Setianti. Dia bertugas di SD 1 Negeri Bukuan. Nah, kebetulan saat ini dia juga dulunya adalah seorang DGP, sekarang di guru penggerak dan PP sekaligus kepala sekolah di SD Negeri 1 Bukuan. Sangat kece sekali kan? Oke, terima kasih atas waktunya Bu Evi.
begini Bu, jadi saya mendapatkan tugas nih dari guru penggerak untuk mewawancarai sekolah. Nah, satunya ini adalah tentang dilema etika Bu. Jadi untuk pertanyaan pertamanya, Baby, jadi tentang bagaimana cara Ibu Edi untuk mengidentifikasi atau untuk mengenali kasus tersebut, termasuk dilema etika atau tujuan moral, atau mungkin kasus tersebut bisa jadi pelanggaran hukum. Tentu yang pertama yang dilakukan adalah melihat dulu termasuk kasus tersebut termasuk rujukan moral atau dilema etika. Kita lihat dari nilai-nilai kebajikannya, kemudian menggunakan 4 paradigma berpikir secara dan menentukan apakah misalkan ada pelanggaran hukum di dalamnya, ada pertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu sudah masuk ke rujukan moral. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana cara Bu Ebi untuk mengambil keputusan jika yang kasus Bu Ebi hadapi itu adalah dilema etika, di mana keduanya sama-sama benar. Nah, si A ini benar nih, rasanya benar, yang si B juga bisa benar. Bagaimana Bu Ebi mengatasi itu? Tentu yang saya lakukan yang pertama adalah menggunakan 3 prinsip. Kemudian, nah dari prinsip itu kita lihat nanti apa yang bisa kita ambil untuk selanjutnya. Oke. Kalau menurut Bu Ebi nih, langkah-langkah apa saja yang akan diterapkan ketika menghadapi dilema etika? Ketika kita menemukan dilema etika, tentunya ada 9 langkah pengambilan keputusan yang harus kita lakukan. Di mana yang pertama kita lihat adakah nilai kebajikan yang bertentangan, kemudian nanti ada dengan intuisi dan lainnya, sampai pada hasil akhirnya nanti ketika keputusan itu dibuat tidak memunculkan permasalahan baru. Jadi kita menggunakan 9 langkah yang kita dapatkan di keputusan itu ya? Betul sekali. Nah, menurut Bu Ebi nih, dari 9 langkah itu seberapa efektifkah dalam penerapannya? Menurut saya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan itu sangat efektif sekali, karena ketika kita sudah melakukan uji ke-9-nya, ternyata semuanya aman. Jadi ketika kita putuskan hasilnya itu tidak akan memunculkan permasalahan baru dan terselesaikan permasalahan tersebut. Oh begitu, berarti dengan 9 langkah ini sudah bisa ya? Betul sekali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya lagi, kalau bertemu masalah, apakah masalah itu langsung diselesaikan di tempat itu juga, atau mungkin ada jadwal dalam penyelesaiannya seperti itu Bu? Dan kalau ada, prosedurnya seperti apa? Baik, biasanya saya lihat dari kasusnya terlebih dahulu. Kalau kasusnya ringan, tidak terlalu sulit dan di dalamnya tidak memerlukan untuk pengambilan 9 langkah keputusan, itu biasanya langsung diselesaikan pada saat itu. Namun ketika kita harus mengetahui kasus tersebut apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral, kemudian di mana ada benar lawan benar atau benar lawan salah, maka dari itu harus menyusun jadwal terlebih dahulu. Oh begitu, jadi emang edukasi sih Bu ya, kalau emang kasusnya mudah langsung sikat sudah, kayak gitu ya. Oke, berarti selama ini kalau Bu Ebi selama menjabat nih, hal menarik apa sih yang Bu Ebi temukan ketika menghadapi kasus dilema etika seperti itu? Hal menariknya ketika bertemu kasus dilema etika tentunya itu ketika tidak ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan, sedangkan itu adalah sebuah kasus. Itu sih yang menarik. Jadi dari situ Bu Ebi juga bisa melakukan juga langkah itu ya. Betul. Oke, kalau menurut Bu Ebi nih, hambatan yang paling berarti atau yang paling sulit ketika menghadapi kasus dilema etika itu apa? Melakukan diskusi, kolaborasi dengan rekan guru ataupun orang tua ketika kita menemukan sebuah kasus. Itu yang paling sulit sih. Iya. Jadi memang kan mungkin karena perbedaan pendapat juga. Betul. Dan juga kesibukan tua siswanya gitu ya. Oke, untuk selama ini dari semua kasus yang pernah gue hadapi itu pelajaran apa yang bisa gue ambil dari semua itu? Tentu pelajaran berharga banget Pak ya, apalagi ketika di calon guru penggerak kemarin kita sudah dibekali dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Itu kita bisa gunakan, kita bisa lakukan di kehidupan kita, apalagi nanti ke depannya Bapak sebagai calon pemimpin, itu benar-benar berguna banget Pak. Jadi ketika kita menemukan sebuah kasus, kita sudah punya landasan hal apa yang harus kita lakukan, kemudian kasus tersebut masuk
mana, ranahnya apakah dilema etika, kedudukan moral. Jadi kita tidak salah mengambil keputusan. Baik, berarti dari sini kan saya juga bisa belajar bahwa kasus ini dilema etika itu sangat berarti sekali sebagai pedoman ketika nanti calon gubernur itu jadi pemimpin gitu. Ya. Ya semoga nanti saya juga bisa menerapkannya. Aku saya jadi pemimpin di kelas. Oke Bu, mungkin hanya itu saja sih Bu. Terima kasih atas waktunya juga, dan saya ucapkan semoga tugas depannya untuk Bu Kepala Sekolah KC ini semakin lancar dan gak ada hambatan sama sekali. Terima kasih Bu. Urip iki mung sementara, kita kudu eling lan waspada. Mbok menawa kebahagiaan ing kene ora bakalan ning iso lawas-lawas le.